kami pengen masyarakat Indonesia ini menikmati coklat dari kakaonya sendiri. Produk-produk yang saya buat sampai saat ini semuanya hasil karya saya sendiri. Saya memodifikasi, saya mengamati produk-produk yang lain, dan akhirnya menjadi produk yang lebih inovasi dibandingkan produk-produk yang lain tersebut. Termasuk coklat Pegagan, ini saya rasa masih satu-satunya di seluruh dunia, hanya ada di Kulon Progo dan hanya miliknya Wondis. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Nama saya Dwi Martuti Rahayu, saya selaku owner Wondis Coklat. Kami ada di Dusun Salak Malang, Kelurahan Banjarharjo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Wondis Coklat ini adalah salah satu unit usaha yang ada di organisasi bernama Kelompok Wanita Tani Pawon Gendis. Berawal dari kami mengangkat satu potensi lokal yang cukup melimpah di wilayah kami, tetapi dianggap sebelah mata, bahkan tidak ada nilainya, yakni bernama tanaman herbal Pegagan atau dalam bahasa latinnya Centella asiatica. Di tangan kami, Pegagan kami olah menjadi berbagai macam olahan, seperti ada es krim Pegagan, peyek Pegagan, coklat Pegagan, serbuk celup Pegagan, lotek Pegagan, dawet Pegagan, dan masih banyak lagi. KWT Pawon Gendis berdiri pada tanggal 17 Mei tahun 2013, dan kemudian di tahun kedua kami diberi kesempatan untuk diseleksi penghargaan Adikarya Pangan Nusantara kategori pelaku ketahanan pangan, di mana pada waktu itu yang kita angkat adalah tanaman tersebut. Dan akhirnya kami lolos sampai tingkat nasional dan saya diundang langsung ke Istana Negara untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, setelah itu keberadaan kami semakin dikenal dan produk kami pun juga semakin diterima oleh masyarakat. Nah, salah satu jenis olahan yang kemudian booming dan menjadi ciri khas kami adalah coklat Pegagan. Coklat unik, perpaduan antara coklat dan tanaman Pegagan dengan sensasi krenyes. Nah, akhirnya kami ditantang oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo untuk bisa mengolah kakaonya Kulon Progo, di mana kami ini tinggal di wilayah menurut data penghasil tanaman kakaonya banyak sekali, tetapi tidak ada yang mampu mengolah, sehingga kami jawablah tantangan tersebut, dan di tahun 2017 akhirnya kami mampu memproduksi olahan-olahan kakao menjadi berbagai macam produk, termasuk coklat Pegagan tersebut. Nah, kemudian kami mulai berpikir bahwa produk coklat ini harus mempunyai merek khusus, brand khusus untuk menjadi penanda produk salah satu dari kelompok wanita tani Pawon Gendis kami. Dan akhirnya tahun 2017 muncullah brand Wondis yang diresmikan langsung oleh Pak Sri Sultan Hamengkubuwono beserta Pak Bupati kami pada waktu itu, Hasto Wardoyo. Sebenarnya saya itu tidak punya power apa-apa untuk mengkoordinir ibu-ibu menjadi sebuah organisasi tersebut. Saya ini bukan tokoh masyarakat, saya bukan istrinya pejabat, atau bahkan dari segi pendidikan saya tidak punya latar belakang apapun di bidang olahan maupun di bidang pertanian. Kemudian melalui kisah pribadi saya, melalui tujuan hidup saya ya ingin mensejahterakan keluarga pribadi saya sendiri, akhirnya memang kegiatan usaha itu awalnya memang untuk keluarga saya pribadi. Tetapi pada akhirnya ketika masyarakat kok pengen mengikuti jejak saya gitu, ya akhirnya menjadi tujuan utama untuk kesejahteraan bersama. Sehingga muncullah unit-unit usaha yang ada di kelompok itu pun
tujuan utamanya ya untuk kesejahteraan bersama. Termasuk jika ada pertanyaan kenapa masih terus melakukan kegiatan produksi yang saat ini saya lakukan, ya kembali lagi untuk kesejahteraan bersama, karena kami mempunyai kesepakatan diantaranya melalui pemberdayaan masyarakat. Kelompok wanita tani pawon gendis kami ini memang saya awali dari kegiatan pribadi saya, yakni dimana dulu awalnya saya ikut iseng lomba masak non beras non terigu atau pangan lokal seperti itu, dan kemudian ternyata mendapatkan kejuaraan, terus iseng lagi mengikuti lagi, dan beberapa kali juga diutus oleh beberapa instansi seperti PKK kecamatan, terus PKK kabupaten, dan alhamdulillah juga mendapatkan kejuaraan, hadiah, bahkan dipublikasi oleh beberapa media. Nah, masyarakat sekitar saya melihat keberhasilan saya lebih dari hasil, lebih karena hasilnya, yakni mendapatkan hadiah, mendapatkan piala, terus masuk TV, masuk media cetak, sehingga ada ketertarikan masyarakat, khususnya ibu-ibu seumuran saya, untuk mengikuti jejak saya. Dan tersampaikanlah ucapan mbok saya melu itu, saya pengen ikut gitu. Nah, akhirnya saya terinspirasi dari beberapa kelompok yang sudah ada di wilayah sekitar kami. Akhirnya kita sepakat untuk membentuk kelompok. Oke, yuk kita bentuk kelompok yuk gitu. Sehingga pada waktu itu kami membentuk kelompok secara mandiri. Jadi yang kami tegaskan bahwa kelompok kami ini bukan kelompok bentukan karena mau dapat bantuan atau karena adanya program dari pemerintah. Kami benar-benar mandiri. Dan akhirnya tercetuslah nama kelompok wanita tani, dan pawon gendis itu merupakan dulu brand pribadi saya yang saya berikan untuk kelompok. Berawal dari 29 orang anggota ibu-ibu yang ada di wilayah satu dusun kami, dusun Salak Malang, dan akhirnya seiring waktu pernah sampai 42 orang melalui registrasi selama 2 kali. Kita pernah melakukan registrasi ulang selama 2 kali, dan sekarang terdata 32 orang karena ada beberapa anggota kami yang sudah meninggal, sudah sepuh, tidak produktif, dan ada juga yang pindah domisili. Saya itu tumbuh di keluarga bisa dibilang tidak mampu. Mau sekolah saja harus ikut orang, Mbak. Ikut orang. Dan sempat waktu itu di SMA itu saya sambil kerja. Wis melu uang nyambi kerja. Sudah ikut orang sambil bekerja lagi. Membuat kerajinan. Nah, dulu di saat teman-teman kalau mau ujian itu kan begadang belajar ya. Saya nggak begadang tapi kerja gitu. Tetapi alhamdulillah saya malah mendapatkan nilai tertinggi pada waktu SMA. Jadi di situ juga membuktikan bahwa semangat kerja itu tidak mengganggu sekolah saya gitu kan. Hasilnya cukup memuaskan. Dan kemudian lulus sekolah, saya pernah kerja menjadi kasir di sebuah minimarket Jakarta. Saya pernah merantau ke Jakarta, ke Bogor, ke Bekasi. Saya keliling menjadi tim opening. Saya pernah bekerja menjadi kasir. Setidaknya pada waktu itu saya banyak belajar kaitannya dengan marketing. Bagaimana cara menjual, ketemu dengan customer gitu kan. Terus saya juga pernah kerja di pabrik, Mbak. Pabrik elektronik. Nah, di situ sebagai quality control. Dari situ juga saya mendapatkan hikmahnya. Saya belajar bagaimana menentukan kualitas produk. Quality control baik yang masuk maupun yang harus keluar gitu. Dan kemudian tahun 2009 saya memutuskan untuk resign dari perusahaan pabrik tadi untuk memulai usaha. Pulang kampung ke Yogyakarta, dan saya memutuskan pada waktu itu ya memasak, mengolah pangan lokal menjadi sebuah produk, laundry juga masih tetap, cucian motor juga tetap. Tetapi pada akhirnya saya memahami bahwa tidak mungkin ini. Hal yang berbeda itu kan beda banget ya, jasa dan produk. Itu saya lakukan bersamaan. Walaupun mungkin bisa, cuman saya mengukur kekuatan saya pribadi bahwa ini saya harus milih nih. Mana yang harus saya pilih untuk menjadi usaha yang terus saya kembangkan. Dan akhirnya
saya memutuskan untuk menutup usaha dua tadi, cucian motor dan laundry, di tahun 2017 waktu itu, untuk fokus di olahan coklat. Ya. Suka duka selama saya membangun usaha ini, untuk dukanya dulu ya. Dukanya ya apapun sebenarnya, usaha apapun sebenarnya banyak sekali tantangan, banyak sekali dukanya. Dukanya bagaimana saya mengedukasi masyarakat seperti tadi pegagan, tentunya susah payah. Gak ada yang mau makan, gak ada yang mau membeli, gak ada yang mau menyediakan bahan bakunya. Di coklat juga sama. Budaya nyoklat belum menjadi budaya Indonesia. Nyoklat masih dianggap barang mewah, kegiatan mewah gitu kan. Terus ditambah lagi pemahaman masyarakat bagaimana memilih coklat yang baik untuk tubuh, masih dianggap coklat membuat gigi rusak, membuat badannya gemuk gitu. Nah, ini upaya edukasi inilah yang duka enggak juga sih, cuma sangat susah payah, sangat ya. Tetapi melihat keberhasilan saya terhadap pegagan akhirnya diterima oleh masyarakat luas, nilainya juga semakin naik. Dulu tidak ada nilainya, sekarang juga sudah ada nilainya bahkan tinggi. Saya percaya coklat juga akan menjadi seperti itu. Tetapi untuk coklat memang harus didukung oleh banyak pihak, tidak hanya saya sendiri. Jadi upaya-upaya edukasi tadi ini hanya langkah kecil dari kami. Kami tentunya ingin ada banyak pihak yang mendukung kami. Termasuk saya mendirikan kedai coklat ini juga salah satu upaya kami mengedukasi bagaimana coklat ini mampu diaplikasikan ke dalam menu-menu kedai. Untuk sukanya, saya banyak teman, banyak pendukung, banyak ketemu dengan hal-hal baru, dan untuk hasil tentunya ya pasti senang juga ada hasilnya. Produk kami mampu diterima oleh masyarakat, dan lebih senang lagi ternyata keberadaan kami, aktivitas kami ini juga memberi dampak positif untuk masyarakat sekitar, bahkan untuk masyarakat luas, menjadi lokasi tujuan pembelajaran bagi mereka. Secara umum kegiatan di Wondis Coklat ini ada 5. Yang pertama, pendampingan petani kakao, bagaimana upaya kami untuk menyediakan bahan baku sesuai dengan kualitas yang Wondis inginkan. Yang kedua, produksi coklatnya. Terus yang ketiga, ini ada kedai coklat Wondis. Yang keempat adalah wisata edukasi, baik edukasi untuk masyarakat, organisasi masyarakat, maupun untuk akademisi. Seperti ada magang, ada PKL, ada penelitian, dan kami sudah bekerja sama dengan beberapa universitas seperti UGM. Kami menjadi salah satu kampus merdekanya UGM, dan kami sudah MOU beberapa tahun. Dan ada juga UIN Sunan Kalijaga, ada Nahdlatul Ulama, dan yang lainnya itu walaupun tanpa MOU kami menerima juga anak-anak magang mahasiswa mereka. Terus yang terakhir, kami punya kegiatan sosial di mana selain kami juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi, secara komersil, kami juga pengen bermanfaat untuk masyarakat sekitar, dan kami memutuskan target utamanya adalah anak-anak. Dari sekian banyaknya pencapaian-pencapaian yang sudah saya sampaikan tadi, tentunya kami masih mempunyai banyak mimpi-mimpi, banyak harapan-harapan yang belum tercapai. Di antaranya, kami selalu berupaya untuk menyempurnakan rumah produksi kami. Ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas produknya. Kemudian kami juga ingin produk-produk kami ini mampu diterima oleh masyarakat luas, khususnya di Indonesia. Dan ketika produk kami ini diterima, ada upaya untuk peningkatan kapasitas produksi. Dan harapannya tentunya mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, masyarakat sekitar, dan pada akhirnya juga kembali lagi ke tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Awal mula saya mempunyai produk coklat ini kan berawal dari inovasi olahan pegagan. Di tahun 2014, coklat pegagan itu muncul. Tetapi bahannya kan dari toko bahan roti ya. Nah, dulu awalnya itu modalnya ya cuma beli coklat 1 kilo. 1 kilo dikombinasikan dengan pegagan. Coklat 1 kilo dulu sekitar harga masih 40 ribuan. Kualitas produknya seharga itu dulu sekilonya.
Terus seiring waktu dan sekarang mempunyai brand Brownies coklat dan lebih fokus di olahan coklat, alhamdulillah hasil kami ini secara nominal adalah, tetapi yang jelas mampu mensejahterakan, menyerap tenaga kerja yang ada di sini ini 4-7 orang yang tetap. Kalau nanti orderan lebih banyak, itu juga kami lebih banyak menyerap tenaga kerja untuk packaging. Dan alhamdulillah juga dari saya pribadi, keluarga saya juga, saya mampu menyekolahkan anak-anak saya, 2 anak, yang satu masuk kuliah, yang satu masuk SMP. Buat teman-teman yang ingin punya usaha tetapi selalu mengeluh tidak ada modal, tidak ada alat, lihatlah kami, ingatlah kami, dimana dulu ini saya punya usaha sama seperti kalian, tetapi dengan niat yang baik, dengan tekad dan semangat yang cukup, apalagi kalau mampu totalitas, semuanya bisa diatasi. Justru dengan keterbatasan itulah yang membuat kami semakin kreatif dan semakin inovatif. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.